Selamat pagi, siang, sore, atau malam para mahasiswa yang sedang menulis laporan penelitian, baik dalam bentuk karya tulis, laporan karya tulis, skripsi, tesis, atau disertasi. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara membuat abstrak yang baik. Pada kesempatan ini saya sudah menyediakan atau menunjukkan satu laporan penelitian yang menjadi eh, sumber belajar kita. Satu laporan ini akan kita buatkan abstrak nanti. Eh, Secara umum, masing-masing institusi akan mengatur batasan jumlah kata yang dapat digunakan dalam satu penulisan abstrak. Ada yang mengaturnya 200 sampai 250, 300, bahkan ada yang 400 kata. Pada prinsipnya, memang bagaimana menggambarkan satu penelitian tentang mengapa dilakukan penelitian, apa tujuannya, bagaimana caranya, apa hasilnya, dan apa menjadi simpulan atau rekomendasi pemikiran dari satu penelitian tersebut. Itulah yang akan dituliskan dalam satu abstrak. Sehingga kita memang dituntut untuk punya kemampuan untuk meramu kata-kata itu dalam jumlah yang terbatas. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang sedang menyaksikan video ini, kita akan mulai bagaimana cara membuat abstrak yang baik. Ada institusi yang mengatur bahwa judul dari penelitian harus dituliskan dalam abstrak, tapi ada juga yang tidak mengatur demikian. Silakan saja dituliskan dari situ masing-masing. Bahkan ada yang mengatur nama penulisnya, NIM-nya, khususnya untuk mahasiswa. Pada kesempatan ini, kita hanya menuliskan judul. Nah, cara pertama adalah kita langsung membagi eh, abstrak itu dalam lima bagian utama. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, kemudian metode, kemudian hasil, kemudian kesimpulan atau saran. Baik, inilah bagian-bagian penting dari satu abstrak. Ini yang akan kita isi. Di beberapa institusi memang ada juga yang tidak menuliskan bagian-bagian secara gamblang, dia langsung aja mengalir paragraf demi paragraf, bahkan ada yang menjadikannya dalam satu paragraf besar dari kelima bagian penting ini. Kita mulai dari bagian latar belakang. Latar belakang berbicara tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Dari laporan penelitian ini bisa kita lihat latar belakang itu biasanya muncul di bab 1 di poin-poin kritis. Biasanya penulisan skripsi itu menggunakan logika deduktif, sehingga dimulai dari hal-hal yang umum sampai pada hal-hal yang khusus. Maka bisa kita lihat apa yang terjadi dengan lokasi penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu tentang kesiapsiagaan petugas kesehatan puskesmas dalam manajemen bencana. Kalau saya lihat di penelitian ini ada satu paragraf yang menggambarkan kondisi yang menjadi sebab penelitian ini dibuat. Kita lihat ada di paragraf ini, kabupaten tersebut atau daerah tersebut ternyata rawan bencana. Ya, sehingga ini bisa kita ambil, kita pindahkan ke kemudian dalam judul ini juga dia menyebutkan tentang petugas kesehatan. Apa hubungannya dengan petugas kesehatan? Sehingga kita akan cari lagi paragraf
yang menyinggung tentang petugas kesehatan. Saya ada melihat di sini bahwa oleh karena itu petugas kesehatan atau tenaga kesehatan dan selanjutnya sampai ke bencana. Kita ambil, kita lanjutkan dulu. Dan baik, sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita dibatasi oleh jumlah kata-kata dalam satu abstrak. Penulisan latar belakang sudah eh, memuat sekitar 120 kata. Sehingga ini perlu di para frasa supaya lebih hemat, lebih sedikit kata-kata yang kita gunakan. Mungkin untuk yang pertama tentang latar belakang penulisan skripsi, disertasi, atau tesis atau laporan penelitian ini, di paragraf pertama sudah benar apa yang menjadi eh, latar belakang penulisan skripsi ini. Nah, kemudian yang penting saya pikir adalah mengurangi kalimat yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, misalnya ini bisa kita gunakan, oleh karena itu perlu adanya kesiapsiagaan. Misalnya seperti ini, tenaga kesehatan bisa kita buang sampai sini sudah mengulangi tentang tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya kesiapsiagaan tenaga kesehatan mengenai bencana. Inilah yang menjadi poin atau kalimat yang kita gunakan untuk mewakili latar belakang. Baik, kemudian kita akan masuk ke tujuan. Tujuan biasanya di beberapa institusi satu kuliah atau dia punya poin tersendiri. Kita lihat tujuan penelitian di sini satu tiga, yaitu untuk menganalisis kesiapsiagaan petugas kesehatan puskesmas dalam manajemen bencana di wilayah kerja puskesmas X. Dari penelitian ini bisa kita lihat bahwa ada 4 tujuan. 3 untuk melihat hubungan variabel per variabel atau satu variabel independen dengan dependen yang sering disebut variat, dan satu lagi untuk melihat faktor paling dominan atau faktor dominan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan petugas. Baik, tentu kalau kita masukkan ini semua ini akan mengambil banyak eh, kalimat atau kata-kata pada abstrak kita. Maka kita ambil yang pertama atau dari tujuan umum. Kita lihat untuk menganalisis. Bisa kita pindahkan ke sini, saudara-saudara sekalian. Misalnya untuk menganalisis kesiapsiagaan petugas kesehatan dalam manajemen bencana di wilayah kerja puskesmas. Kesiapsiagaan ini akan dilihat dari segi ada 3. Satu, kita lihat ini hubungan lamanya bertugas dengan manajemen bencana. Artinya itu dilihat dari pengetahuan, sikap, praktek atau tindakan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Maka kita pindahkan, misalnya satu, kita lihat lama bertugas sudah masuk. Kemudian kita lihat variabel kedua, pengalaman dalam tanggap bencana. Kita masukkan ke variabel kedua. Kemudian kita lihat yang ketiga, pelatihan yang pernah diikuti. Kita pindahkan lagi.
Itu variabel ketiga. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan tiga variabel terhadap, atau kita tambahkan kalimat dengan. Ingat, saya sudah sampaikan bahwa perlu para frasa. Jika tidak, maka kalimat-kalimat yang kita susun dalam abstrak akan tampak terputus, terpotong-potong, tidak mengalir. Maka perlu kemampuan untuk melakukan para frasa agar kalimat itu tampak lebih mudah dipahami, lebih mengalir. Maka bisa kita buat. Misalnya penelitian ini hendak misalnya menganalisis hubungan antara dan satu, lamanya bertugas, pengalaman, dan selanjutnya sampai kepada pelatihan manajemen bencana yang pernah diikuti, dilihat dengan hubungannya dengan kesiapsiagaan petugas kesehatan puskesmas dalam manajemen bencana. Satu lagi, dia memiliki tujuan untuk melihat faktor dominan. Kita lihat di tujuan keempat, ada di sini disebut faktor dominan. Jika kita tuliskan keseluruhannya, ini akan mengambil lebih banyak kata. Padahal ada kata-kata yang berulang-ulang. Maka jika kita tambahkan untuk memasukkan kata faktor paling dominan, kita tinggal tambahkan dan menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan petugas kesehatan. Tempatnya bisa dihilangkan karena kita sebut nama tempat penelitian. Baik, bahkan kata menganalisis bisa kita kurangi karena sebelumnya sudah disebut. Misalnya dan faktor dominan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan petugas kesehatan dalam manajemen bencana. Kita sudah menyelesaikan dua bagian penting dari satu abstrak. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga tentang metode. Pada metode penelitian ada paling tidak 4 hal yang harus kita masukkan. Satu, jenisnya, berhubungan juga dengan desainnya. Yang kedua, dari siapa, atau sering kita sebut dengan populasi dan sampel. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengumpulkan data. Yang keempat, bagaimana melakukan analisis. Baik, biasanya di satu laporan penelitian itu ada di bab 3. Saya kurang tahu di institusi lain mungkin ada yang mengatur di bab 4 atau mungkin di bab tersendiri. Tapi dalam laporan ini ada di bab 3. Maka kita bisa lihat jenis penelitian yang digunakan. Kita ambil kuantitatif. Kita masukkan di sini kuantitatif. Kita lihat desainnya. Ternyata dilakukan dengan desain cross-seksional. Kemudian kita ambil lagi. Nanti akan kita perhatikan. Siapa populasi sampelnya? Kita lihat populasinya ternyata adalah seluruh petugas kesehatan yang ada di puskesmas tersebut dan berikut jumlahnya. Bahkan mewakili populasi sampel sudah. Kemudian kita lihat cara
atau metode pengumpulan datanya bagaimana? Kita lihat pengumpulan datanya ada. Ini poin 35 pengumpulan data, khususnya data primer, karena dia dari penelitian ini pada data primer yang utama, sedangkan data sekundernya hanya untuk menambah dalam pembahasan dari laporan-laporan institusi resmi. Kita di sini menggunakan teknik wawancara. Peneliti, kita lihat sampai ke kuesioner. Sedangkan nanti akan kita parafrasa. Kemudian, satu bagian penting lagi yaitu bagaimana analisisnya. Kita lihat di sini ada analisisnya. Dia bagi dua, satu univariat, satu bivariat. Kita ambil analisis univariat, dia boleh disebutkan ketika ini. Kemudian kita ambil bivariatnya menggunakan uji SQL sampai sini. Oke. Dari bab 3 sudah ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk penulisan abstraknya. Tetapi kita lihat masih terlalu banyak. Sampai di metode kita sudah ada 193 kata. Maka bisa kita parafrase. Misalnya dengan menggunakan jenis yang nggak usah disebut, menggunakan penelitian kuantitatif dengan dan boleh dan desain profesional peneliti. Sama beberapa institusi tidak mungkin menggunakan kata peneliti, tetapi lebih kepada bahasa-bahasa yang menggunakan kata peneliti, penulis, saya. Tapi saya lihat di beberapa jurnal publikasi internasional bahkan ada menggunakan istilah kami, cara penulisnya mungkin lebih dari satu. Maka pada slide ini nggak apa-apa kita gunakan peneliti. Peneliti menganalisis. Kita lihat peneliti menganalisis, langsung kita buat ke kita buang nanti buat dari menganalisis menganalisis data dari, maka kita mau memasukkan sampel karena ini akan dianalisis data dari 85 orang petugas kesehatan yang diperoleh. Kita masukkan untuk teknik wawancaranya atau pengumpulan data secara wawancara bisa kita peroleh melalui wawancara dengan bantuan kuesioner. Kemudian kita buat data dianalisis dengan menggunakan, ada di sini disebut ini data dengan menggunakan, ini bisa kita buang kalau Anda mau sebutkan univariat dan bivariat ini silakan saja. Misalnya data dianalisis secara univariat dan bivariat jika memungkinkan jumlah katanya, bivariat akan menyajikan data secara frekuensi dan bivariat masuk dengan menggunakan uji square dengan 13,15%. Nah, ini sudah bisa mewakili metode penelitian yang hanya 2 kali. 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 2 k
sekitar ya, 20 sampai 25 kata. Sejauh ini kita sudah dari 157 kata. Selanjutnya kita masuk ke poin hasil. Poin hasil bisa kita lihat di bab 4 tadi. Lebih mudah beberapa laporan dia membuat langsung di kesimpulan. Karena biasanya di kesimpulan ini justru hasil yang diperoleh pada laporan di bab 4 itu disebutkan lagi di poin kesimpulan. Kalau kita lihat, ternyata dari 3 variabel tersebut berhubungan terhadap eh, kesiapsiagaan petugas kesehatan. Maka kita lihat tujuannya tadi hendak menganalisis hubungan. Kita ambil hasilnya berarti kita ambil dari sini, misalnya kebetulan semuanya berhubungan, sehingga bisa kita ambil langsung bahwa eh, semuanya berhubungan hasil. Jadi kita sebutkan melalui uji statistik diperoleh bahwa misalnya seluruh variabel berhubungan. Kita sebut aja dia karena kebetulan semuanya tadi berhubungan dengan kita sebut ini kesiapsiagaan petugas kesehatan ini tidak. Satu lagi tadi tujuannya adalah untuk melihat variabel yang paling dominan. Bisa kita tambahkan dari poin keempat, kita bisa lihat bahwa ternyata pelatihan manajemen bencana menjadi variabel yang paling dominan. Kita ambil dari sini, seperti ini, oke, ini, oke. Bisa kita tambahkan untuk menjelaskan dan pelatihan manajemen bencana merupakan variabel yang paling dominan. Dari hasil yang begitu banyak poin-poinnya, bisa Anda lihat ini sampai 1 halaman penuh, kita hanya perlu 1, 2, 3, 4 hari. Yang terakhir, bagaimana membuat kesimpulan dan saran. Sementara tadi di situ ada kesimpulan. Kebetulan memang kesimpulan yang di sini ditampilkan hampir mirip dengan hasil penelitian. Tapi kesimpulan yang dimaksud di sini, coba kita lihat. Ternyata tekanan yang paling utama dari penelitian itu adalah variabel yang paling dominan. Maka bisa kita simpulkan kira-kira begini. Melihat eh, pentingnya, kita lihat tadi yang paling dominan adalah pelatihan manajemen, pentingnya pelatihan tentang manajemen bencana, kemudian dalam penelitian ini, maka di sini dia masuk saran itu perlu diatur atau disiapkan atau diterbitkan atau diatur serangkaian kebijakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas kesehatan tentang kesiapsiagaan bencana melalui berbagai pelatihan tentang kebencanaan misalnya.
Eh, inilah yang menjadi eh, satu apa abstrak. Yang terakhir tinggal kata kunci. Misalnya kata kunci itu biasanya kita gunakan apa yang menjadi kata-kata yang penting jika orang atau pembaca mengetikkan kata tersebut dalam mesin pencarian di internet, maka eh, publikasi atau penelitian saudara bisa dilihat. Kalau kita lihat dari judul ini, dan bisa dibatasi 3 sampai 5, mungkin bisa kita gunakan manajemen bencana, karena ada di puskesmas, silahkan bisa disebutkan puskesmas, misalnya, atau kesiapsiagaan, silahkan. Sudah, inilah satu abstrak sudah selesai. Kita hanya butuhkan sekitar 218 kata untuk satu abstrak dari satu laporan penelitian. Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa tempat yang tidak mengatur secara gamblang menuliskan tentang latar belakang tujuan, silakan tinggal dihapus saja. Demikianlah saudara-saudara sekalian mahasiswa eh, yang sedang mengikuti laporan akhir penelitian tentang bagaimana membuat abstrak. Mudah-mudahan eh, diskusi kita ini bisa menambah kemampuan saudara sekalian dalam membuat abstrak. Sampai bertemu di video-video berikutnya, di membuat laporan penelitian. Jangan lupa di komen dan subscribe video-video yang berhubungan dengan metode penelitian yang sudah saya upload di YouTube saya. Terima kasih.